Pertanyaan yang pertama, ya, ketika seorang anak berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah dia boleh memakan daging dari hewan kurban itu? Ini saya jawab pendek atau panjang, Ibu? Baik. Jadi ulama kita beda pendapat. Jangan dulu langsung masalah boleh dimakannya. Hukum kurban atas nama orang yang meninggal dulu. Nah, ulama kita itu beragam pendapatnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, boleh. Jadi masing-masing berkurban atas nama diri dan keluarganya. Yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau mau yang tuh sudah meninggal, sedekah. Kalau sedekah dari orang yang masih hidup, dia niatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu ulama sepakat pahalanya sampai bermanfaat baginya. Tapi kalau kurban dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, nah, itu pendapat pertama. Nah, jadi kalau ini saja sudah tidak boleh, berarti tidak lanjut pertanyaannya tadi. Karena sudah tidak boleh, ya bagaimana mau dimakan? Tidak boleh. Yang kedua pendapat mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Malikiyah itu mengatakan boleh tapi makruh. Kalau makruh itu kan tidak disukai kan? Jangan, tidak usah. Nah, makruh tidak disukai. Kalau yang pertama tadi memang tidak boleh. Kalau ini boleh tapi makruh, tidak disukai. Nah, yang membolehkan itu mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Jadi kalau Hanafiyah dan Hanabilah boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, terus setelah itu kemudian rinciannya kan bermacam-macam. Nah, yang mana saya maksud macam-macam? Ada kurban atas nama orang yang sudah meninggal dengan cara diikutkan dengan yang masih hidup. Ya, diikutkan yang masih hidup. Misalnya saya berkurban atas nama saya dan keluarga saya yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Nah, itu diikutkan. Dasarnya apa? Karena Nabi SAW apabila beliau berkurban, beliau membaca seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, keluarganya Muhammad dan umatnya Muhammad. Jadi beliau mengatasnamakan keluarganya. Di hadis ini Nabi tidak sebut keluarga saya masih hidup dan sudah meninggal. Tapi pemahaman sebagian ulama, keluarga ini berarti masuk yang masih hidup, masuk juga yang sudah meninggal. Nah, itu. Terus yang berikutnya, ada ulama yang mengatakan bahwa boleh meskipun tidak diikutkan seperti itu. Boleh meskipun tidak diikutkan secara khusus. Nah, kalau yang dikhususkan dibagi dua. Satu, yang dilakukan karena ada wasiat. Nah, masuk tadi pertanyaan yang kedua itu. Kan ada wasiatnya. Nah, kalau ada wasiatnya wajib dilakukan. Pertanyaannya tadi, sampai habis hartanya itu tidak, maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Jadi kalau misalnya waktu dia masih hidup dia berwasiat, ini hartaku nak gunakan untuk kurbannya atas namaku. Dilihat dulu dia wasiatnya apa, dia menentukan misalnya satu kali ya satu kali saja dilaksanakannya. Dia laksanakan tiap tahunnya kurban atas nama, dia laksanakan setiap tahun sampai mencapai sepertiga dari hartanya. Nah, selebihnya itulah yang menjadi warisan. Ya, jelasin yang kedua Bu ya. Nah, kalau tidak ada wasiat, nah sebagian ulama membolehkan untuk dimakan dagingnya. Tapi saya pribadi lebih memilih pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Lebih baik sedekah saja, bukan kurban. Tapi kalaupun misalnya memilih untuk kurban, maka semua dagingnya disedekahkan, jangan dimakan. Nah, saya pribadi memilih pendapat itu. Kalau ibu mau pilih pendapat yang lain silahkan. Ada yang saya masuk Syafi'i saja deh, tidak boleh. Ya sudah, itu lebih bagus lagi. Artinya kan begini Bu, saya tanya, kenapa ibu kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apa harapannya? Kenapa kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Kan harapannya kan supaya orang tua yang meninggal itu ada juga kebaikan yang dia dapat kan? Nah, kalau mau yang disepakati ulama ya sedekah.
jadi lebih baik kurbannya atas nama kita ini yang masih hidup. Saya biasa gitu. Saya kurban atas nama saya dengan keluarga. Sepertiga dagingnya kan dibagi-bagikan, itu bahkan ada lebih dari sepertiga. Nah yang dibagi-bagikan itulah yang diniatkan sebagai sedekah. Pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Karena kalau sedekah semua ulama sepakat itu bermanfaat untuk yang meninggal. Tapi kalau kurban tidak disepakati oleh ulama. Berbeda, beragam penjelasan para ulama kita. Karena begini, tidak ada riwayat Nabi pernah kurban atas nama Khadijah yang sudah wafat. Tidak diragukan lagi bagaimana besarnya rasa cintanya Nabi kepada Khadijah Al-Kubra. Jadi tidak pernah beliau ini kurban atas nama Khadijah yang sudah meninggal. Itu keragaman pandangan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab.